Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sama dengan materi video yang sebelumnya, yaitu hakikat bangsa dan negara. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagian submateri yang keduanya, yaitu hakikat negara. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian negara dulu. Secara etimologis, istilah negara dalam bahasa Inggris adalah state. Adapun dalam bahasa Belanda dan Jerman adalah staat. Kata ini berasal dari bahasa Latin status atau statum, yang berarti meletakkan dalam keadaan berdiri atau menempatkan atau membuat berdiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat hingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Nah, itu adalah pengertian negara menurut secara etimologis. Yang kedua adalah unsur-unsur pembentuk negara. Nah, seperti video sebelumnya, unsur dalam mata pelajaran PPKN yaitu adalah bisa dikatakan syarat. Berarti di sini syarat terbentuknya negara. Syarat terbentuknya negara yaitu ada dua, ada unsur pokok dan unsur tambahan. Unsur pokok adalah unsur mutlak yang harus ada pada saat negara didirikan. Unsur ini disebut unsur konstitutif. Unsur pokok itu meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Kenapa disebut unsur pokok? Karena kalau suatu negara tidak ada rakyatnya, itu tidak bisa berdiri sebuah negara. Begitupun wilayah dan pemerintahan. Yang kedua yaitu unsur tambahan. Unsur tambahan adalah unsur yang tidak mutlak ada pada saat negara berdiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenuhi setelah negara berdiri. Unsur tambahan juga disebut unsur deklaratif. Unsur tambahan terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama, pengakuan secara de facto. Yang kedua, pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto adalah pengakuan secara fakta oleh negara lain terhadap negara yang akan berdiri. Kalau pengakuan secara de jure yaitu pengakuan secara hukum. Jadi negara yang mau berdiri itu diakui oleh hukum atau badan-badan yang sudah menanganinya. Yang ketiga adalah proses terjadinya suatu negara. Di sini terjadinya proses suatu negara yaitu melalui ada 3 cara. Yang pertama secara alamiah, yang kedua secara faktual, dan yang ketiga secara teoritis. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, secara alamiah. Terjadinya negara secara alamiah yaitu munculnya negara yang diawali adanya keluarga yang dimiliki kebutuhan masing-masing, yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih kompleks. Secara alamiah terjadinya sebuah negara melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Proses terjadinya suatu negara secara alamiah yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, persekutuan masyarakat atau suku.
atau yang sering disebut genoskep. Yang kedua, kerajaan, Riks. Yang ketiga, negara, state. Yang keempat, negara, demokrasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses terjadinya suatu negara secara faktual. Secara faktual, beberapa jenis terbentuknya negara di dunia dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah proklamasi. Yang kedua, separatis. Yang ketiga, anesakti. Yang keempat, innovation. Yang kelima, acesi. Keenam, cesi. 7, fusi. 8, ocupati. 9, pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya. Dan yang ketiga, proses terjadinya suatu negara secara teoritis. Terdapat beberapa teori tentang terbentuknya suatu negara secara teoritis, yaitu teori kontrak sosial, yang kedua teori kekuatan, yang ketiga teori ketuhanan, teori historis, teori organis, teori hukum alam, dan teori kedaulatan hukum. Nah, yang keempat yaitu sifat hakikat suatu negara. Nah, di sini berarti kalau sifat adalah negara-negara di dunia itu pasti memiliki sifat. Yang pertama itu sifat memaksa. Artinya negara mempunyai kekuatan fisik secara legal. Alat untuk itu adalah polisi, tentara, dan alat hukum lainnya. Yang kedua, sifat negara yaitu monopoli. Artinya negara menetapkan tujuan bersama masyarakat, yaitu menentukan mana yang boleh, mana yang baik, dan mana yang tidak, karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Sifat negara yang ketiga yaitu mencakup semua atau all embracing. Artinya adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Yang kelima adalah tujuan negara. Tujuan negara merupakan pedoman atau arah bagi penyelenggaraan negara untuk menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian, tiap negara harus memiliki tujuan. Nah, kalau kalian ingin tahu tujuan negara Indonesia adalah kalian bisa buka saja pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Di situ ada tujuan negara Indonesia. Kalian bisa buka saja sendiri. Yang keenam adalah ciri-ciri negara. Ciri-ciri negara yang pertama itu coercive instrument, yaitu alat untuk memaksa. Yang kedua, Zwaordnung, alat-alat atau tata tertib yang memaksa. Yang ketiga, top organization. Yang keempat, psyche ziwel. Nah, mungkin itu saja video untuk materi hakikat negara. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang baru, yaitu KD yang baru. Untuk video kali ini mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.